Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rozi Mendeliko dalam Lingkar Sugesti. Hari ini saya sengaja bertemu kembali dengan dua gadis ini untuk mengetahui sebenarnya bagaimana rasanya disugesti itu. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan gadis berdua ini. Coba pegang nih, nak. Coba kita rasakan bisa enggak nih disugesti menjadi satu benda yang panas. Coba pegang, pegang gini, nanti pegang ya. Kalau seandainya dia panas nanti lepas gitu ya. Kalau nanti dia panas dia begini gini. Kalau dia panas nanti lepas saja, oke ya. Oke, rasakan konsentrasi ke tangan Anda bahwa yang di tangan Anda itu adalah bara api, sehingga dia menjadi panas. Panas, Anda rasakan panasnya. Semakin lama semakin panas, 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 panas. Rasakan dengan nyata panas, 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 panas sekali, makin panas, makin panas, makin panas, makin panas. Rasanya gimana sekarang? Lepaskan aja kalau nggak panas. Sampai merah, Pak. Ya. Udah panas. Panas ya? Panas, Pak. Hah? Kayak bara. Kayak bara api. Merah. Bara api gitu ya. Oke, kita ubah jadi dingin ya. Coba pegang lagi, ubah jadi dingin, ubah jadi dingin, ubah jadi dingin, ubah jadi dingin. Coba ubah jadi dingin. Ya. Oke. Dia sekarang dingin, 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 rasa es, dingin, dingin, sejuk, sejuk, sejuk rasanya, dingin, 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 dingin. Saya akan menggerakkan tangan saya ini ke depan. Ketika bergerak ke depan, Anda terdorong. Ketika nanti saya tarik, Anda tertarik ke depan. Coba, 1, 2, 3. Kan? Saya tarik lagi, Anda tarik ke depan lagi. Coba, agak kencang juga dia. Hop. Lambat lagi, ke depan lagi dia. Anda rasakan? Oke. Sekarang kalau tangan saya gini-gini kan, Anda badan Anda goyang-goyang juga, coba. Stop, goyang-goyang. Ya kan? Hop, goyang. Goyang kan? Goyang kan? Goyang kan? Ya. Dan tangan Anda di sini. Tangan Anda di sini. Ketika topi ini saya taruh di sini, tangan Anda lengket di sana. Hop. Tangan Anda lengket di sana. Tidak bisa lagi dia buka. Coba tangan Anda bisa buka lagi kan? Bisa buka kan? Bisa buka kan? Nah, ketika ini topi saya jatuhkan, dia terangkat lagi. Hop. Jatuh kan? Coba sekarang. Saya lengket lagi coba. Hop, lengket. Coba buka. Nggak bisa buka lagi kan? Nggak bisa buka kan? Nah, saya lepas lagi. Hop, lepas. Itu kan? Enak kan? Iya. Kira-kira berdua ini yang saya temui berapa minggu yang lalu. Nah, ini namanya Kaila, nah ya. Kaila, yang ini namanya Ica. Nah, Ica, panggilan nama sebenarnya siapa sih? Nafisatul Aisyah. Oh, Nafisatul Aisyah. Oh, paling bagus namanya. Nafisa itu kan nafas gitu ya. Ketika disuruh melengketkan tangan itu rasa seperti apa gitu? Pas dilengketkan itu rasanya nggak mau lepas lagi. Rasa-rasanya itu. Memang rasanya ada, saya kan dulu bilangnya ada lem gitu. Memang ketika itu ada lem rasanya gitu? Iya, kayak lem itu banyak sekali di tangan. Oh gitu. Terus ketika ditempel gini? Ya kayak ditarik juga sama lem itu di atas. Kan ada pula ketika itu saya minta, saya sugesti ketika itu geli ketika dijentikan jari. Ketika itu yang dirasakan apa gitu? Geli, kayak digeliin sama orang gitu. Oh gitu. Dibikin. Kalau siapa ini kan ketika itu saya suruh megang kunci. Iya. Lalu ketawa. Artinya ketika itu yang terjadi apa gitu? Yang di depan Kela tuh macam ada gerakan yang melawat gitu. Oh gitu. Pokoknya lucu aja dilihat gitu. Terus ada pula ketika itu tidak salah saya menyuruh melakukan apa ini? Jilat-jilat apa itu? Iya. Ada manis gitu. Ada manis, ada asin, Asin gitu ya. sama pahit. Nah ketika itu sadar nggak gitu ya? Sadar nggak ketika itu sadar tapi tidak bisa untuk menolak atau gimana rasanya gitu? Nggak tahu. Yang disuruh dicoba emang kayak gitu rasanya di tangan. Oh gitu. Emang benar-benar ada kayak madu gitu, kayak ada garamnya gitu, asin. Emang berasa gitu ya? Rasa tangannya. Tapi ketika setelah dibangunkan itu, kan santai saja, artinya tidak ada yang rasa yang sakit atau rasa ngilu-ngilu, nggak ada kan? Nggak ada.
rasanya santai saja gitu. Santai aja, tenang. Pas dikasih nasihat itu masih Oh. ingat sampai sekarang. Nah ya itu, nah itu sugesti itu kan kalau bagi Bapak fungsinya untuk menasihati. Kalau ada seseorang Bapak suruh ini itu hanya untuk membuktikan seseorang telah berada di alam bawah sadarnya kan gitu saja. Nah inti dari kegiatan Bapak ini adalah untuk memberikan pesan-pesan moral. Gitu. Iya. Nah, gitu. Ini masih ingat pesan-pesan Bapak ketika itu ya? Iya. Sampai sekarang masih ada. Ayo masih teringat gitu ya. Oke, saudara-saudara, itu bincang-bincang kecil saya dengan dua gadis ini, sehingga tak perlu Anda takuti kalau seandainya suatu ketika Anda harus disugesti, itu biasa-biasa saja. Malah ada nilai-nilai positif yang bisa kita ambil dari sugesti ini. Tapi itu tergantung juga kepada orang yang mensugesti Anda. Bila orang yang mensugesti Anda, menyuruh Anda atau memberikan pesan-pesan negatif, itu pesan negatif itu pula yang tertanam di pikiran Anda. Dan ini yang saya harus tekankan kepada kita semua, karena kegiatan ini gampang dicontoh, gampang ditiru. Jangan pernah memberikan pesan-pesan moral yang nilai negatif, karena itu menjadi hal yang sangat buruk di kemudian hari kepada orang yang Anda sugesti. Tapi berikanlah pesan-pesan positif yang tentunya memberi nilai ibadah untuk Anda. Oke, ini adalah dua orang anak yang dulunya pertama kali bertemu dengan saya juga agak ragu dulunya, tapi setelah saya dekati ternyata dia menerima saya dengan baik. Ketika pertama dulu bertemu Bapak, gimana kesannya? Takut atau gimana ketika itu? Ya, kira takut kemarin. Hah? Takut? Iyalah, yang Bapak datangi Kela kan, coba duduk ya, kita contoh yang. Iya. Ya di situ Kela udah deg-degan, pikir Kela nanti Kela diapa-apain. Oh gitu. Kalau ada ketika itu pas ketika saya mensugesti teman ini, ketika itu gimana gitu? Ya khawatir. Khawatir nanti pas dibilang ada lem di tangan tuh, tangannya tuh nggak mau dilepasin lagi, khawatir. Tapi ya kata Bapak nggak apa-apa ya, kami percaya. Gitu. Terus ketika udah lepas itu senang sekali, pas itu takut gitu, gimana tuh? Ya pas Bapak lem tangan Kela mah, Kela udah deg-degan. Iya. Kela nggak bisa apa-apa lagi. Bapak nanti kabur gitu, nggak mau kelepas. Rupanya Bapak lepas ya. Selesai dilepas itu ya udah lega lah gitu. Terus ketika di percobaan kedua itu kita bertemu lagi, itu kan deg-degannya udah agak kurang dari yang sebelumnya. Udah Tapi langsung saja gitu ya, ketika itu kan saya suruh gini, iya, buat apa namanya, buat lingkaran. lingkaran, terus bergerak sendiri rasanya, gimana waktu itu? Iya, macam ada yang gerakin gitu yang di tangan ini. Nggak bisa berhenti dia gitu ya? Nggak. Oh gitu, iya. Tapi kan tidak ada yang sakit, tidak ada yang apa ya? Ya gitu lah, nggak ada yang sakit ya. Pas dapat ceramah dari Bapak ya lumayan lah, lega hatinya sampai sekarang. Alhamdulillah. Jadi itulah nilai sugesti, itu baru sedikit saja sugesti kebaikan yang coba kita tanamkan. Apalagi seandainya sugesti kebaikan itu diberikan sebanyak mungkin sehingga seseorang memiliki pribadi yang baru setelah dia disugesti. Oke.